Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pil terbentuk. Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong terang bergantian antara terang dan gelap. Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Jika seseorang dengan indera tajam hadir, dia akan dapat merasakan bahwa setiap kali cahaya pada kepompong cahaya berubah, energi alami di dalam lembah akan sedikit berfluktuasi. Sejumlah besar energi akan diserap ke dalam kepompong cahaya, menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong menjadi lebih terang. Medusa duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong ringan. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong ringan. Beberapa saat kemudian sebelum dia sedikit santai, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding gunung di mana aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Xiao Yan memasuki gua untuk mengolah pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Pada saat yang sama, Zian berhenti memberikan respons lain setelah berubah menjadi kepompong ringan 3 hari lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan pada tubuhnya. Melihat situasi ini, satu orang sedang memurnikan pil sementara yang lain berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan pangkatnya. Dengan cara ini, hanya Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia secara alami agak bosan karena ini. Namun, Xiao Yan dan Zian tidak bisa diganggu saat ini. Jika mereka diganggu selama periode waktu ini, masalahnya bisa menjadi bencana. Karenanya, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia sesekali meninggalkan tempat itu, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk segera kembali secepat mungkin. Penjagaan yang membosankan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Penjagaan yang membosankan semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum dipecah oleh aktivitas tidak biasa yang ditransmisikan dari gua gunung. Pada hari ini, Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Dia secara alami mengalihkan sebagian perhatiannya ke kepompong ringan saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang tadinya sunyi, tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh lembah berguncang di bawah ledakan ini. Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa asap berulang kali keluar dari gua. Segera, sosok yang agak menyedihkan perlahan keluar darinya sambil mengeluarkan batuk yang hebat. Xiao Yan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari yang menyilaukan yang tersebar dari langit menyebabkan Xiao Yan secara naluriah menutupi matanya. Setelah terbiasa sejenak, akhirnya dia membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan memandangi bajunya yang compang-camping. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Efek obat dari pil Huang Perkasa ini terlalu sombong. Proses pemurnian dipenuhi dengan kekuatan obat yang liar dan kejam. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat meledak sendiri. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli doang. Ketika Xiao yang sedang menyempurnakan pil ini selama beberapa upaya sebelumnya, dia akan dengan cepat menyebarkan nyala api saat kekuatan obat dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan obat di dalam kuali hancur, setidaknya lebih baik dari segi keamanannya. Masalah kecil telah terjadi selama beberapa upaya Xiao Yan untuk memperbaiki pil Huang Perkasa dengan sangat hati-hati. Beberapa hari yang lalu, 3 pil Miehti Huang yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Untuk menyempurnakan ketiga pil Huang yang perkasa ini,
Xiao Yan pada dasarnya ditinggalkan dengan hampir tidak ada bahan obat yang telah dia siapkan. Meskipun demikian, tujuan Xiao Yan kali ini telah tercapai. Sementara dia menghela nafas lega, dia melihat bahan obat yang tersisa ini dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia ingin membantu dirinya sendiri menyempurnakan pil Huang Perkasa untuk digunakan di masa mendatang. Masalahnya terletak di sini. Karena hanya ada cukup bahan obat untuk memurnikan satu pil Huang Perkasa, Xiao Yan tidak mau menyia-nyiakan rangkaian bahan obat terakhir ini ketika pil obat sekali lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas kekerasan saat sedang disempurnakan. Setelah itu, dia dengan paksa mencoba memperbaikinya. Tentu saja, jika kuali merah tua tidak memblokir sebagian besar kekuatan dari ledakan besar ini, kemungkinan Xiao Yan tidak hanya akan menghadapi masalah pakaiannya yang hancur. Xiao Yan merasa agak beruntung saat memikirkan ini. Pertahanannya saat itu tidak kuat. Jika dia diserang oleh kekuatan besar ini secara langsung, kemungkinan dia akan menambahkan luka baru pada luka lama di tubuhnya ini. Xiao Yan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum menyapu matanya ke lembah. Setelah itu, dia berhenti karena terkejut pada kepompong terang berwarna ungu yang sangat mencolok. Hanya beberapa saat kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Medusa di sampingnya. Dia bertanya, "Ini adalah?" Medusa juga kaget saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah transformasi Zian." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia bersukacita beberapa saat kemudian, dia akan naik pangkatnya. Seharusnya begitu. Namun, sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Tampaknya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Medusa mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terkejut. Dalam kebanyakan kasus, Magical Beast membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Apalagi, wujud asli Zian bukanlah makhluk biasa. Secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Apakah Anda berhasil menyempurnakan pil obat Anda? Mata cantik Medusa menyapu Xiao Yan saat dia bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia langsung tertawa getir, namun, saya sedikit rakus. Jika tidak, saya tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga perasaan samar dari Douki di dalam tubuh Anda yang merembes keluar. Sepertinya Anda harus segera keluar dari kelas Douwang. Mata Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia merasakan kekuatan Douki yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir saat dia berbicara dengan terkejut. Segera. Perbaikan pil kali ini cukup menguntungkan saya. Menurut perkiraan saya, momen ini akan tiba dalam 10 hari. Xiao Yan tersenyum. Matanya juga berisi gratifikasi. Jarak antara Douwang dan Douhuang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya Anda perlu melakukan retret mendalam selanjutnya. Medusa menurunkan matanya dan perlahan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia juga sadar bahwa retretnya kali ini mungkin cukup lama. Pemurnian pil kali ini hanya berlangsung selama sebulan. Saya pikir orang yang dikirim kakak laki-laki telah mencapai tempat yang saya tunjukkan akan kita temui. Saya akan kembali untuk melakukan retret mendalam setelah saya memberikan pil obat. Saya tidak akan meninggalkan retret ini sampai saya menerobos ke kelas Douhuang. Xiao Yan tertawa kecil. Tangannya dengan lembut menyentuh segel api putih di dahinya. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan sedikit kehangatan yang dipancarkan dari segel api. Dia bergumam dalam hatinya, "Guru,
tunggu aku. Murid Anda akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan Anda dan ayah. Medusa mengangguk saat dia mengamati dinginnya gelap yang melintas di mata Xiaoyan. Dia secara acak berkata, tenang. Saya akan membantu melindungi Anda saat saya menonton Zian. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Medusa dan dengan lembut tertawa. Karena ini masalahnya, saya akan mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan pil obat terlebih dahulu, dan akan memulai retret mendalam saya setelah istirahat singkat setelah saya kembali. Iya. Mata Medusa beralih ke kepompong cahaya. Hidungnya yang bersih yang menyembul mengeluarkan sedikit suara. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Dia berjalan mengelilingi kepompong ringan. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia melompat dan terbang keluar dari lembah sendirian. Sosok Xiaoyan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya melihat ke segala arah. Setelah mengidentifikasi bantalannya, sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju langit utara dengan cara seperti kilat. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera menghentikannya di puncak gunung. Ada jejak samar manusia yang bergerak di tempat itu. Dengan pikiran, Xiaoyan muncul di atas puncak gunung itu dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan 10 aura plus di puncak gunung di bawah tiba-tiba menjadi sangat pingsan. Tunjukkan dirimu. Xiaoyan melirik saat dia dengan lembut memerintahkan. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiaoyan terdengar. Puluhan sosok melintas dan segera muncul. Seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiaoyan di langit. Kegembiraan muncul di wajah lamanya saat kedua lututnya jatuh ke tanah dan dia dengan hormat berkata, "Salam ketua." Puluhan orang di belakang lelaki tua itu dengan tertib berlutut. Suara dalam yang teratur bergema di atas hutan pegunungan. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang ini. Akhirnya, matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana hijau giok hadir di sana, dan teratai api yang indah digambar di lencana itu. Xiaoyan perlahan mendarat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu orang yang dikirim kakak?" Orang tua itu dengan cepat membungkuk dan melangkah maju ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat. "Kepala, orang tua ini bernama Bai Lisheng. Saat ini saya adalah di agen dari Yan Alliance. Saya memang dikirim oleh Elder Xiao Ding kali ini." Xiaoyan menerima gulungan itu dan perlahan memindainya. Baru setelah itu dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan makna yang lebih dalam, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Karenanya, grup Anda akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritual saya dalam hal-hal ini. Saya secara alami akan memiliki kemampuan untuk menemukannya jika Anda mengalami ketidakberuntungan karena dirampok di sepanjang jalan. Chief, Anda dapat yakin. Benar-benar tidak ada orang di dalam kekaisaran Magia yang berani menyentuh hal-hal yang menjadi milik aliansian kami." Bai Lisheng buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia secara alami dengan jelas menyadari arti lain dalam kata-kata Xiaoyan. "Iya. Karena itu masalahnya, kamu harus cepat pergi. Beritahu kakak setelah Anda kembali bahwa saya akan melakukan retret selama setengah tahun atau 1 tahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah aliansi Yan selama periode waktu ini." Xiaoyan melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Iya." Tanggapan hormat dipancarkan dalam radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia mundur beberapa puluh meter,
Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang yang cukup kuat ke dalam hutan dengan cara yang terlatih dengan baik. Akhirnya, mereka dengan sigap meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pepohonan. Xiao Yan mengirim kelompok pengawal ini dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Douling. Namun, kualitas keseluruhan mereka masih membuat Xiao Yan puas. Karena saya sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah kembali dan melakukan retret yang dalam, Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah ketika tiba-tiba lembut, apa, terdengar. Matanya menyapu ke tempat yang jaraknya lebih dari 50 kilometer. Jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang dikirim dari sana. Tempat itu adalah, mata Xiao Yan berkedip sedikit. Sesaat kemudian, dia berbisik, Kota Kingsan, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.